Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan membahas latihan soal OSN IPA yang akan kita hadapi untuk hari esok. Semoga kita semua diberi kelancaran. Nah, untuk istilahnya ngabuburitnya, yuk mari kita bahas, kita latihan soal-soal ini. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, itu adalah seorang anak sedang berkunjung ke suatu kebun. Anak itu melihat sebuah tanaman yang memiliki daun dengan susunan tulang daun sejajar. Oke. Setelah dicabut, tampak akar tanaman tersebut merupakan akar serabut. Tanaman tersebut kemungkinan adalah titik-titik dan termasuk dalam kelas apa? Oke, di sini ada kata kunci ya. Oke. Di sini ada kata kunci yaitu memiliki susunan tulang daun sejajar. Ya. Dan setelah dicabut, tampak akar tersebut merupakan akar serabut. Nah, ini. Oke. Tulang sejajar dan akar serabut. Ini merupakan ciri khas dari tumbuhan monokotil. Ya. Sejajar itu adalah pasti monokotil, berbeda dengan dikotil, yaitu menjari. Maka kemungkinannya adalah ini kan sejajar ya. Kemungkinannya adalah ini kan sejajar ya. Terus ada lagi serabut, akar serabut. Ini kemungkinan itu adalah monokotil. Oke, cari di sini untuk monokotil, lihat aja untuk cara cepatnya. Oke, di sini ada kemungkinan ya monocotyledone. Itu adalah tumbuhan monokotil. Tinggal kita sesuaikan. Zemays itu merupakan nama Latin atau nama ilmiah dari jagung. Ya, dari jagung. Mungkin kan di kebun ada jagung, terus ininya monokotil. Itu baru kemungkinan jawabannya. Oke, yang berikutnya ada ini kemungkinan lagi tulang daun sejajar dan akar serabut itu adalah padi, yaitu Oryza sativa. Tapi di sininya adalah dikotil. Itu kemungkinan bukan ya untuk dikotil. Oke, sisa rumpi ini kayak seperti pakis haji juga tidak mungkin ya. Lalu ada netum nemon, itu adalah melinjo. Ini juga tidak merepresentasikan demikian. Jadi yang paling tepat adalah ini ya, yang B jawabannya. Itu adalah Zemays monocotyl. Oke. Berikutnya ini ada tentang listrik ya. Dua hambatan R1 dan R2 ya terdapat pada rangkaian seri dan paralel. Bila pada kedua rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan listrik, maka pernyataan berikut yang benar adalah kalau dalam listrik itu ada yang dinamakan dengan tegangan, ada yang dinamakan dengan hambatan, dan ada yang dinamakan dengan kuat arus. V itu adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Nah, di sini R itu pada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri ya, untuk seri, rangkaian seri itu dibuat berjajar ya. Ini kalau misalkan ini lampu, nah ini lampu, itu nyambung kabelnya itu. Nah gini ya. Beda lagi dengan paralel, ada cabangnya. Ini paralel. Nah itu sambungnya seperti ini ya. Untuk seri itu arusnya sama. Nah itu aja kata kuncinya. Kalau pada paralel
itu adalah tegangan yang sama, ya, tegangan yang sama. Nah, di sini kita cari aja yang arusnya sama. Oke. Yang arus mengalir pada rangkaian seri paralel sama besar, tidak ya. Yang kedua, arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri bergantung nilai hambatan, sedangkan arus di rangkaian paralel akan memiliki nilai yang besar. Oke, yang C juga arus melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan sama besar, ini kemungkinannya ya. Sedangkan pada paralel harus terbagi dan besarnya tergantung pada nilai hambatan. Dan terakhir, arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan lebih besar, sedangkan pada rangkaian paralel lebih kecil. Oke, pada rangkaian seri itu adalah arus yang sama, ya, arus yang sama dan ada pembagian tegangan. Oke, berarti kemungkinan adalah yang C ya. Yang C itu arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel arus akan terbagi dan besarnya tergantung pada nilai hambatan R1 dan R2. Oke, gitu ya kata kuncinya. Untuk seri itu arus sama, untuk paralel tegangan yang sama. Karena ini adalah hambatannya juga sama, ya, dihubungkan pada tegangan yang identik juga. Berikutnya, ya, nomor 3 ini masalah massa jenis, ya. Dua kubus identik dicelupkan ke dalam wadah berisi cairan air dan minyak seperti berikut ini. Di sini ada air, juga ada minyak. Pernyataan yang tepat pada gambar di atas adalah, lihat ya, ini berkaitan dengan massa jenis. Suatu benda, ya, misalkan ini ada air. Nah, ini ada air, ada wadah, ya. Benda itu kalau ada di atas, ya, ini bendanya kalau ada di atas itu lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Jadi massa jenisnya besar, dorong air ke atas. Tapi kalau misalkan bendanya ada di bawah di sini, massa jenis air nggak mampu untuk kedorong ke atas. Jadi massa jenis bendanya itu lebih besar. Tapi kalau ada di tengah-tengah, ya, massa jenis air dan massa jenis benda itu sama kekuatannya. Ya, seperti itu ya. Oke. Lihat ya, ini kasusnya, ada bendanya itu kan sama. Pada air benda itu ada di atas, ya, sebagian benda ada di atas. Berarti kemungkinannya massa jenis air ini mampu ngedorong ke atas, ya, mampu ngedorong ke atas. Jadi ada kemungkinan massa jenis air itu besar. Lihat yang minyak. Minyak tidak mampu mendorong benda ke atas. Bendanya itu sebagian besar tercelup ke dalam minyak tersebut. Jadi ada kemungkinan minyak ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air karena kemampuan dorongnya juga lebih rendah. Bendanya sama. Oke. Cari ya yang massa jenis air itu kemungkinan lebih besar daripada massa jenis minyak, atau massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Ini sama aja ya, yang C jawabannya. Massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air sebab kemampuan dorong ke atasnya itu lebih kecil juga. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya, ini tentang apa ya? Perbedaan antara arteri pulmonari dan vena pulmonari adalah pada arteri pulmonari memiliki ciri-ciri. Oke, arteri kita udah bahas ya. Arteri itu adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu adalah yang membawa darah keluar dari jantung. Kalau pembuluh vena, ya, itu adalah pembuluh balik yang membawa darah ke jantung. Tapi kalau untuk soal olimpiade enggak ditanyakan seperti itu, ya. Ini kita analisis ciri-cirinya seperti apa. Arteri pulmonari dan vena pulmonari. Ingat, kalau ada kalian menemui itu pulmo, itu berarti ada hubungannya dengan paru. Ya. Kalau kalian mendengar kata vena, itu ada hubungannya dengan paru. Arteri pulmonari. Oke.
Arteri pulmonari itu berarti arteri itu pembuluh darah yang pasti keluar dari jantung. Menuju ke mana? Menuju ke paru-paru. Kalau menuju ke paru-paru, di dalam paru-paru itu pasti ada pertukaran gas ya, oksigen menjadi karbon dioksida. Jadi pasti ini kaya akan karbon dioksida untuk ditukar ke oksigen ya. Lalu untuk vena pulmonari itu sebaliknya. Sekarang ciri pada arteri pulmonari, aliran darah menuju ke jantung? Tidak ya, sebab ini keluar jantung. Berdinding tipis? Oh enggak, ini arteri itu cirinya bukan tipis tapi tebal. Yang dimiliki tipis itu adalah vena. Lalu mengandung darah kaya akan oksigen, bukan oksigen ya. Yang menuju paru-paru itu pasti karbon dioksida karena untuk ditukar jadi oksigen. Dan kemungkinannya adalah ini memiliki katup, dan memang benar ini memiliki katup untuk pembuluh nadi atau arteri pulmonari. Baik, berikutnya suatu makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu dapat memiliki satu atau banyak sel. Nah, ini ada kata kunci ya. Satu atau banyak sel. Berkembang biak menggunakan spora. Memiliki tubuh yang tersusun atas benang-benang halus, hifa. Kayak ini udah ada ciri khas hifa. Hifa itu dimiliki salah satunya oleh golongan tumbuhan jamur, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah fungi. Ya. Berdasarkan ciri tersebut, makhluk hidup tersebut termasuk dalam kingdom atau kerajaan. Apakah protista? Tidak ya, protista itu adalah enggak tumbuhan, enggak hewan, enggak juga jamur, tapi bisa menyerupai, itu protista. Terus plantae itu tumbuhan, animalia itu hewan, oh jauh sekali ya. Dan kemungkinan adalah ciri-cirinya itu memiliki satu atau banyak sel, itu ciri jamur ya. Ada beberapa jamur yang memiliki satu atau banyak sel. Berkembang biak menggunakan spora, jelas ini jamur, dan tersusun atas benang-benang halus atau hifa. Oke. Dan kemungkinan besar ini adalah fungi atau jamur ya. Jawabannya itu. Oke, kita lanjut. Next. Nitrogen nomor 6 ya. Nitrogen adalah salah satu unsur esensial untuk pertumbuhan tumbuhan. Unsur tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk membawa senyawa berikut kecuali. Oke, yang pertama itu asam nukleat. Ya, asam nukleat itu temennya asam amino ya. Temennya asam amino. Jadi kemungkinan bisa ya, kemungkinan. Yang kedua klorofil. Oke, betul ya, dihasilkan oleh nitrogen juga. Amilum ini karbohidrat dan protein. Protein juga dihasilkan. Yang kita soroti yaitu amilum. Lihat, amilum itu terbentuknya dari karbon dioksida ya, dengan air, itu menghasilkan oksigen dan karbohidrat atau amilum. Nah, ini di sini karbohidrat. Ini bukan oleh nitrogen, tapi karbon dioksida dan air melalui bantuan cahaya matahari yang masuk ke klorofil. Jadi jelas ya, untuk amilum itu tidak melalui nitrogen. Ini ada kecuali ya, berarti jawabannya adalah amilum. Oke. Oke, lanjut nomor 7. Berikut ini adalah grafik suhu ya. Dalam bahasa IPA, bahasa keIPAan itu suhu itu dinyatakan dengan T ya. Maaf. Dan kalor itu Ki pada proses pemantauan es batu hingga menguap. Oke, dari es batu, lihat. Dari es batu itu titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius.
Berarti ini nolnya di sini kan ada 0 derajat, ini ada 100 derajat. 0 beku, 100 mendidih untuk air. Ini ada di bawah 0, berarti beku ya. Ini berarti dalam bentuk es. Naik dari A ke B, B ke C. Lalu ini ada naik lagi. Kalau naik berarti terjadi menyerap kalor. Ya, panas. Ada panas. Naik suhunya, berarti pasti ini ada perubahan wujud. Kalau dalam grafik seperti ini, untuk mencari mudahnya, ya, cari mudahnya lihat yang naik atau turun, jangan yang flat. Yang naik itu ada dari A ke B dan dari C ke D. A ke B dari beku menjadi cair, dari C ke D dari cair menjadi gas, gitu ya. Ini kan di bawah 0. Ini pasti dari beku ke cair, dan ini dari cair menuju gas, dari A, B dan C, D. Ya, itu jawabannya. Next, kita lanjutkan. Mitokondria. Oke, mitokondria itu adalah salah satu bagian dari sel yang fungsinya itu untuk menghasilkan energi. Oke, penghasil energi pada sel. Sel itu apa sih? Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki sel, dan di dalam sel itu ada yang dinamakan dengan mitokondria. Mitokondria itu sebagai penghasil energi. Mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi berupa ATP. Udahlah, gak apa-apa, gak usah lihat ATP-nya. Ini bukan pelajaran SD untuk ATP-nya, takutnya kalian pusing. Yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Jumlah mitokondria tampak lebih banyak pada sel-sel otot dibandingkan dengan sel-sel kulit. Hal tersebut disebabkan ya, sel pada otot itu lebih banyak mitokondrianya daripada sel pada kulit. Kemungkinannya, logikanya, pasti kerjanya juga lebih berat ya, karena jumlah energi yang dihasilkan pun harus semakin banyak. Oke. Yang A, sel kulit lebih sering beregenerasi sehingga banyak sel yang mati. Ini juga tidak terlalu berpengaruh ya. Lokasi sel otot berada di bawah permukaan tubuh juga tidak terlalu berpengaruh. Luas permukaan kulit lebih besar dibandingkan otot sehingga sudah mencukupi kebutuhan energi kulit. Ini juga tidak pas ya, tidak menggambarkan kerja otot lebih berat. Dan yang terakhir, otot banyak mengalami kontraksi sehingga memerlukan energi lebih banyak. Nah, ini yang paling cocok. Kontraksi berarti lebih banyak pergerakan untuk otot itu sehingga energinya lebih banyak. Ya, energinya lebih banyak. Jadi jumlah mitokondrianya juga lebih banyak. Gitu. Yang nomor 9. Wah, ini bahasa Inggris. Nanti kalian sebelum OSN-nya sahurnya pakai roti ya, kayak orang Inggris, biar pintar bahasa Inggrisnya. Okay. Animal which bodies are covered with exoskeleton and appear segmented are classified in. Udah, kita lihat aja. Animals animals itu hewan. Ya. Which bodies itu tubuh, cover tertutup. Ya, ditutupi. Exoskeleton itu merupakan rangka yang ada di luar. Appear terlihat, segmented itu berbuku-buku atau berruas-ruas. Diklasifikasikan ke dalam filum apa ya. Jadi ciri-cirinya itu hewannya itu ada cangkangnya. Nih ada cangkangnya ya. Terus berbuku-buku ya. Ada cangkangnya, maksudnya rangkanya di luar ya. Enggak punya tulang belakang ya. Enggak punya tulang belakang tapi ada cangkangnya. Bercangkang kayak cangkang itu. Yang pertama Sulenterata. Itu adalah hewan berongga. Tidak ya, enggak berongga, tidak menunjukkan berongga. Moluska itu hewan lunak. Lunak itu berarti sama juga sih, enggak punya tulang belakang, tapi lebih tertutupi oleh cangkang yang keras kalau moluska. Seperti keong ya, siput. Itu moluska tidak juga.
sebab ini tidak berbuku-buku. Ini kan segmented kan, itu berbuku-buku atau berruas-ruas. Nah, arthropoda itu adalah hewan berbuku seperti golongannya. Arthropoda dibagi-bagi lagi ya. Salah satunya ada laba-laba, ada lipan, kaki seribu yaitu berruas-ruas. Dan Echinodermata itu hewan berkulit duri, adanya di laut seperti bintang laut yang kayak gitu. Dan kemungkinan besar ini adalah isinya adalah arthropoda. Udah cocok ya. Exoskeleton itu berarti rangka di luar, nggak punya rangka di dalam. Oke. Berruas-ruas betul, dan diklasifikasikan ke dalam arthropod. Itu ya. Oke, berikutnya. Tumbuhan dengan fase sporofit yang tidak dominan. Ya. Tumbuhan dengan fase sporofit. Sebentar ya. Kamu ke belakang dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tumbuhan dengan fase sporofit yang tidak dominan pada siklus hidupnya, yaitu ada sporofit kan, ada gametofit. Ditanyakan adalah fase sporofit yang tidak dominan. Oke. Ada tumbuhan paku. Paku itu dominan sepanjang hidupnya ya, fase sporofit, menghasilkan spora. Lalu ada juga yang tidak dominan ya. Lebih dominannya fase gametofitnya. Jadi yang fase sporofitnya tidak dominan ya adalah tumbuhan lumut ya, itu tidak dominan, tidak mendominasi ya untuk fase sporofitnya. Tapi untuk untuk tumbuhan paku itu dominan, lebih dominan. Oke. Jadi yang tidak dominan itu fase sporofitnya itu adalah lumut tanduk atau jenis lumut. Berikutnya, apabila efisiensi dari penggunaan, wah kelihatannya udah sulit, udah ini mudah aja ya, jangan takut. Apabila efisiensi dari penggunaan energi merupakan perbandingan, oke, ada perbandingan ya, perbandingan itu dibagi atau per yang digunakan oleh suatu alat listrik atau E0 dengan energi yang diberikan oleh sumber listrik atau E1 ya, EI di sini, maka besarnya efisiensi dapat dinyatakan dengan persamaan perbandingan energi listrik perbandingan energi yang digunakan oleh alat listrik E0 ya atau E0 dengan energi yang diberikan oleh sumber listrik itu aja udah diperbandingan. Dapat dinyatakan besarnya efisiensi ya dikali 100 aja untuk efisiensi kan, kalau fullnya 100. Cari aja yang kayak gitu. Berarti yang tepat adalah yang C ya, yang paling yang sama jawabannya. Wah, udah bahasa Inggris lagi nih. Jangan takut. Which of these statements is not true about fertilization in a friend flat? Oh. Pernyataan not true. Not itu tidak, berarti tidak benar. About fertilization, fertilisasi atau penyerbukan ya.
in a fan plant. Ini adalah tumbuhan paku. Ya, fan plant itu adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu biasanya fertilisasinya itu dibantunya oleh apa? Ada yang tahu? Ya. Kadang bisa oleh air, ya. Yang pertama, sperm is produced in an enteridium. Sel kelamin jantannya, sperm, sel kelamin jantannya diproduksi in enteridium, betul ya. Yang kedua, sperm is carried by the wind. Nah, ini ada kata kunci wind, itu adalah angin. Oke, apakah tumbuhan paku oleh angin? Kita kaji nanti ya. Eggs and sperm, sel betina dan jantan diproduksi by gametophyte generation. Ya, betul ya. Dan an egg is produced in archegonium. Ya, betul. Sel telurnya oleh archegonium diproduksinya. Dan yang ini, yang jelas, ada yang jelasnya oleh angin ya. Tumbuhan paku penyerbukannya tidak dilakukan atau tidak dibantu oleh angin. Jelas ya, ini not true, tidak betul. Kita lanjutkan. Ciri-ciri paru-paru pada burung ya. Selain manusia, burung juga punya paru-paru ya, memiliki kantung hawa. Betul, burung itu memiliki kantung udara. Selain paru-paru, manusia enggak ya. Dapat mengembang? Oh tidak, kantungnya itu tidak dapat mengembang. Berhubungan langsung dengan trakea juga tidak ya. Dan pernapasannya itu tidak dua arah seperti manusia, masuk keluar sama manusia dari situ. Burung enggak, setelah dihirup dia menyimpan hawa atau udaranya itu di kantong udara. Jadi memiliki kantong hawa atau kantong udara anterior. Jawabannya. Oke, untuk soal berikutnya. Wow, bahasa Inggris lagi. Water in lakes can appear to have various colors. Apa sih artinya ini? Air di danau dapat terlihat dalam variasi warna atau berwarna-warna, such as green, warna hijau, or brown, atau coklat. These colors can be caused by the presence of which microorganism. Disebabkannya oleh apa sih air danau itu jadi hijau atau coklat? Kan kita kelihatan airnya itu biasanya kan air tidak berwarna, atau menyebutnya bening lah, berarti tidak berwarna, itu air bersih. Tapi di danau kadang jadi warna warna coklat ataupun warna hijau. Itu bukan dikasih pewarna, tapi ada mikroorganisme. Mikro artinya organismenya kecil, mikro, yang menyebabkan warna tersebut. Apa sih? Apakah amuba, azorobacter, eglena, atau rhizobium? Yang paling tepat, amuba itu adanya biasanya pada perairan, tapi enggak menyebabkan warna kalau amuba. Azorobacter itu adanya pada akar tumbuhan biasanya, pada tanah. Rhizobium juga sama. Nah, ini baru ya, eglena itu bisa menyebabkan warna. Ya. Nanti kalau kalian menemui soal seperti itu, mudah-mudahan bisa jawab ya. Okay. Berikutnya, mengapa para ilmuwan menggunakan metode ilmiah? Agar mereka mudah mendapatkan dana dan dukungan. Wah, jelas ini ngawur ya, berhubungan dengan dana. Agar semua permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Oke, dalam waktu singkat, nggak usah cepet-cepet juga sih sebenarnya. Bagus juga cepet, tapi nggak usah cepet-cepet kalau salah ya. Nggak sih, itu bukan berupa langkah ilmiah. Okay. Agar dapat membantu mereka menunjukkan bahwa jawaban mereka suatu masalah akurat berdasarkan bukti. Oke, bisa jadi agar dapat dipastikan tidak ada orang lain yang melakukan percobaan yang sama. Oh, ini keliru ya. Justru kalau melakukan percobaan itu harus dipublikasikan pada orang lain, harus dilihatin kalau seorang ilmuwan itu.
Jadi agar dapat membantu mereka menunjukkan bahwa jawaban mereka atas suatu masalah akurat berdasarkan bukti. Oke, buktinya diperoleh melalui apa? Ya melalui percobaan. Ya, seorang ilmuwan itu yang pertama itu harus merumuskan masalah, ya, membangun kerangka teori atau kerangka berpikir, terus menyusun hipotesis atau dugaan. Setelah diduga-duga, lakukan percobaan. Lalu uji percobaan itu, uji lagi nanti hipotesisnya. Pokoknya harus melakukan percobaan, dan terakhir itu adalah menarik kesimpulan dan harus dipublikasikan atau diinformasikan kepada orang lain. Berikutnya, bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengatur kerja otot rangka. Oke, rangka, kita sadar gak melakukan gerak pada rangka, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, itu sadar, ya. Autonom, sistem saraf autonom, ingat aja, otomatis itu segala sendiri, bekerja sendiri, jadi tidak disadari. Contohnya saraf pada jantung, ya, kita nggak bisa menyadari cara kerja jantung bekerja sendiri aja. Pada organ-organ pencernaan kerja sendiri. Kalau somatik, nah ini sadar, kita mau menggerakkan tangan ngambil sesuatu, ini sadar melalui somatik. Lalu simpatetik dan parasimpatetik ini juga dikerjanya tidak sadar. Bedanya simpatetik sama parasimpatetik itu adalah, kalau parasimpatetik itu lebih tenang, biasanya ketika kita sedang tidur, tapi tidak disadari. Kalau somatik itu bisa dari mengatur kerja otot rangka. Sebab kita sadar untuk menggerakkan tulang atau rangka harus secara tidak sadari. Ya, ini yang bekerjanya adalah saraf simpatik. Kalau otonom itu tidak sadar. Kalau somatik itu sadar, ya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah katup yang terdapat pada jantung. Ada katup bicuspidalis, tricuspidalis, semilunaris. Oke, jantung. Jantung manusia kurang lebih kayak gini, ya. Yang di bawah ini bilik kanan, bilik kiri. Yang di atas itu serambi kanan, serambi kiri. Katup bicuspidalis itu adanya di serambi kiri ke bilik kiri agar darah tidak kembali, ya, dari serambi itu ke bilik. Begitu juga katup tricuspidalis itu adanya pada serambi kanan menuju bilik kanan. Oke. Katup jantung yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida. Oke, miskin karbon dioksida itu berarti pasti sebaliknya kaya oksigen. Kaya oksigen itu berarti aliran darah yang akan menuju ke seluruh tubuh, yang keluarnya dari bilik kiri. Oke, ini bilik kiri, ya, yang keluarnya pada bilik kiri. Ini adalah bicuspidalis. Nah, ini adalah bicuspidalis di sini. Dari serambi kiri menuju bilik kiri itu kaya oksigen, miskin karbon dioksida. Oke, jawabannya 1. Kalau tricuspidalis sama semilunaris itu justru sebaliknya, ya. Ini kaya akan karbon dioksida. Jadi yang betul adalah yang C, katup bicuspidalis. Ya. Itu kaya oksigen, miskin karbon dioksida. Kalau tricuspidalis kan menuju paru-paru. Tadi, ya, arteri pulmonalis, pakai arteri pulmonalis menuju paru-paru. Itu kaya akan karbon dioksida. Ya, pernyataan yang tepat jika seluruh alga dihilangkan dari lumut kerak atau lichen. Lumut kerak itu merupakan organisme atau lumut hasil simbiosis, ya. Alga atau ganggang dengan jamur atau fungi melakukan simbiosis, jadilah lumut kerak. Alga atau ganggang bisa fotosintesis. Jamur tidak fotosintesis. Alga bisa, jamur itu tidak bisa fotosintesis. Ini saling menguntungkan. Nah, sekarang kejadiannya adalah seluruh alga dihilangkan yang bisa fotosintesis. Jamur bisa fotosintesis gak? Gak bisa. Alganya dihilangkan, jamurnya
ya kewalahan nggak bisa fotosintesis. Jamur atau fungi akan kehilangan sumber senyawa organik ya. Kalau alga kan dihilangkan, fungi akan mulai mengering karena kurangnya kemampuan penyerapan air. Enggak kan, justru fungi ini fungsinya adalah menyerap air, ngebantu si alga ini gitu. Lumut kerak tidak mengalami dampak apapun, ya mengalami harusnya ya. Fungi atau jamur akan kehilangan senyawa organik karena ia tidak bisa fotosintesis dari alga itu. Oke, lanjut. Gambar di atas merupakan percobaan untuk membuat sebuah logam agar memiliki sifat magnet dengan cara elektromagnet. Agar medan magnet yang dimiliki oleh logam tersebut besar, maka cara yang akan dilakukan adalah kayak cara buat magnet. Yang pertama ada yang disebut dengan induksi ya. Yang kedua ada yang disebut dengan gosokan. Jadi magnet digosok pada besi, digosok-gosok besi itu jadi magnet. Induksi itu magnet ditempel pada besi, besinya jadi magnet, tapi cuma sementara. Dan terakhir ada yang disebut dengan elektromagnet. Elektromagnet pakai aliran listrik dari baterai ya. Contohnya, biasanya semakin banyak jumlah lilitan itu semakin kuat ya, tegangannya diperbesar semakin kuat, dan dalamnya itu pakai paku atau besi ya, semakin besar diameternya juga semakin kuat. Agar medan magnet yang dimiliki oleh tersebut besar, maka cara yang dilakukan adalah baterai diganti yang lebih kecil ya. Ini justru berkurang kalau diganti lebih kecil. Yang kedua, mengganti jenis logam dengan ukuran diameter lebih besar. Oke, kemungkinan bisa ya. Mengurangi jumlah lilitan, oh jelas ini jadi kecil bukan lebih besar. Melepaskan inti besi pada lilitan, wah ini kacau. Kalau dilepaskan ya makin kecil atau bahkan jadi tidak ada magnetnya. Nah ini yang paling tepat adalah mengganti menjadi yang lebih besar ya. Jenis logamnya, pakunya makin besar ya makin kuat, makin bagus. Oke, nomor 20. Berikut adalah faktor yang dapat merangsang pelepasan empedu dari kantong empedu ke dalam usus halus. Kayak empedu itu fungsinya adalah mencerna lemak ya. Kemana? Dialirkan ke usus halus. Berarti cari yang opsi yang ada lemaknya. Mengonsumsi makanan kaya protein tidak, berpuasa seharian juga tidak, mengonsumsi makanan berlemak mungkin, dan mengonsumsi makanan kaya vitamin dan serat. Oke, ini tidak ya. Berarti yang paling tepat adalah mengkonsumsi makanan yang kaya lemak. Semakin banyak makanan berlemak, semakin banyak juga empedu yang dihasilkan. Makanya kalau terlalu banyak lemak itu kemungkinan bisa terjadi batu empedu ya. Oke, lanjut nomor 21. Pada tahun 2006, Pluto tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Pluto kemudian digolongkan ke dalam planet kerdil. Apakah penyebabnya? Apakah Pluto tidak memiliki satelit? Pluto lintasannya memotong lintasan Neptunus, Pluto ukurannya lebih kecil daripada bulan, dan Pluto jaraknya lebih jauh dari Neptunus. Apa ini? Pluto itu lintasannya itu agak simpang siur ya, agak tumpang tindih dengan Neptunus. Kan urutan planet itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang paling dekat Pluto adalah Neptunus. Namun lintasan Pluto ini nggak jelas mungkin ya. Jadi agak tumpang tindih sama Neptunus. Jadi Pluto lintasannya memotong lintasan Neptunus. Ya. Jadi di blacklist tuh dari planet, asalnya ada Pluto, sekarang nggak ada ya. Terakhir Neptunus. Oke, nomor 22. Bila kalian menemukan suatu ide atau gagasan, maka sebagai saintis, oke, saya keren ya, sebagai saintis sebaiknya yang kalian lakukan adalah menemukan variabel mendapat petunjuk, mengkaji teori, membaca buku. Ini juga bisa tapi nggak cukup. Mencocokannya dengan buku, ini kurang tepat. Yang paling tepat, seorang saintis itu harus melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi ide tersebut itu benar nggak, harus diuji, melakukan percobaan.
percobaan. Misalkan percobaan proses konduksi, percobaan proses konveksi, ya harus dibuktikan, ya. Nggak hanya cuma baca buku. Seorang saintis itu harus bereksperimen atau melakukan percobaan. Oke, lanjutkan. Perhatikan sayatan melintang dari akar tumbuhan. Ini akar, kalau dipotong itu penampakannya akan seperti ini. Ini dan ada bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagian dari akar. Oke, yang nomor 5 yang paling dalam ini disebut dengan silem atau pembuluh kayu. Fungsinya itu adalah mengangkut ini silem itu untuk bahan-bahan fotosintesis. Dan yang 4 itu adalah phloem atau pembuluh tapis. Itu mengedarkan hasil fotosintesis, ya. Diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dari daun. Daun kan tempat masaknya tumbuhan tuh, ya, melalui fotosintesis. Yang nomor 3 itu palisade. Nomor 2, nah ini yang paling luar, lapisan luar tapi masih ada di dalam, itu adalah endodermis. Dan satu ini badan ini itu disebut dengan cortex. Oke. Silem itu nama lainnya adalah pembuluh kayu. Phloem nama lainnya adalah pembuluh tapis. Bagian yang menunjukkan pembuluh kayu, pembuluh tapis, dan endodermis. Yang mana dulu? Kayu yang 5, ya. Kayu yang 5. Oh, maaf ya, ini mungkin ada kesalahan, ya. Harusnya 5, 4. Oke, maaf ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. 5, 4 dan 2, ya. Harusnya 5, 4 dan 2 kalau itu. Oke lah, gak apa-apa, kita ganti aja. 5, 4 dan 2, ya. 5 itu silem, pembuluh kayu. Phloem itu yang 4, dan 2 itu endodermis, ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, wah, tentang awan nih. Pasangan jenis dan ketinggian awan yang sesuai. Pasangan jenis ketinggian awan yang sesuai adalah awan sirus itu paling tinggi. Itu di 5 sampai 13 km, ya, di atas dari tanah. Ini paling tinggi harusnya sirus itu. Ini salah kan? Gak mungkin ini cuma satu. Stratus itu paling rendah. Awan stratus itu paling pendek, kurang dari 2 km.
Ini 7 sampai 12 jelas salah. Berarti antara C dan D. Dan altocumulus itu dan altostratus itu awan pertengahan. Ya sekitar 2 sampai 6 atau 7 km. Dan jelas altro ini udah melebihi, gak mungkin. Berarti sisanya ya. Yang betul adalah altocumulus. Jawabannya adalah B. Oke, terakhir, gigi bungsu mulai tumbuh pada usia. Apa sih itu gigi bungsu? Gigi bungsu itu adalah gigi yang tumbuh terakhir. Usianya itu sekitar 17 sampai 25 atau 30 tahun. Ya. Bukan gigi susu ya. Gigi bungsu itu gigi yang terakhir tumbuh, tapi bukan gigi susu. Gigi bungsu itu adalah gigi permanen. 17 sampai 30 tahun. Ya, nanti kalau kalian udah berusia segini baru bisa tumbuh gigi bungsu. Ya, untuk pas agar jumlah giginya 32. Oke, itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Mudah-mudahan kalian semua diberi kelancaran nanti dalam melaksanakan OSN-nya. Sukses selalu. Berusahalah ya sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Berdoa jangan lupa, untuk hasilnya nanti serahkan saja pada yang di atas. Ya, kalau menang yaitu bonus. Tapi kalau tidak menang ataupun belum beruntung, kalah, ya kita cari pengalaman aja. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.